Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, akung, uti, serta adik-adikku semua, anak-anakku semua, segenap mustami di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun yang berada dimanapun saat ini menyimak kajian kitab Riyadhus Shalihin rahimani wa rahimakumullah. Sholat asar dan sholat subuh. Kalau konteksnya bardhain itu adalah dua waktu yang dingin, yaitu subuh dan asar. Khusus tentang asar kita sudah mulai, yakni karena dia stop yang paling utama itu sholatul fajr, rakaat ini sholatul fajr, 2 rakaat sholat fajar. Ya, khairun lebih baik dari dunia seisinya. Ini baik sholat fardunya maupun sholat sunnahnya. Qobliyah fajar, sholat sunnah di sholat fajar. Maka qobliyah subuh adalah sholat sunnah di waktu fajar yang juga memiliki keutamaan yang sangat besar. Di antaranya itu sholat mendapatkan dunia seisinya, melebihi dunia seisinya. Jadi kalau ada orang bangun jam 2, jam 3, terus kemudian berangkat kerja, kok sampai melalaikan sholat subuhnya atau sholat sunnah fajarnya, ini yang nggak sepadan lah Pak, nggak sepadan. Mungkin ke pasar pulangan, terus langsung menggelar hijau. Atau kalau di kampung saya dulu tuh orang baca ke sawah itu berangkat jam 2 malam. Jam 2 malam minggul singkal garu sama nuntun kerbau. Di kampung saya kerbau nggak usum sama nggak lumrah sapi, kerbau. Jam 2 ya sampai jam 2 itu kan jam malam sampai nanti jam 8, jam 9 baru selesai. Nah, kalau kita mengejar pekerjaan, ya kalau konteks sekarang, misalkan orang kantoran lembur, mengerjakan apalah dengan laptop, dengan apa, atau besok mau ada acara lembur dekorasi misalnya, sampai meninggalkan sholat subuh. Sholat subuh ditinggalkan, dilalaikan karena terlalu asik, apalagi sholat sunnahnya dilalaikan, maka yang dikejar itu mungkin prestasi penghasilan duniawi yang sangat-sangat tidak seberapa, tetapi kehilangan dunia seisinya. Ya kalau sudah mendapatkan dunia seisinya itu apa yang tidak didapat? Tambang emas, tambang perak, tambang segala macam, itu hanya bagian kecil dari isi dunia. Padahal kita dikarunia oleh Allah dengan sholat fajar itu mendapatkan dunia seisinya. Dunia itu juga isinya ya Masya Allah macam-macam. Jadi kalau kita mengabaikan perolehan dunia seisinya dengan satu perbuatan yang hanya menghasilkan sangat tidak seberapa isi dunia, ya kita sangat rugi, pasti sangat rugi. Maka qobliyah subuh itu diterapkan, dan sholat fajar, sholat sunnah fajar. Ketika sholat subuh ada sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu fajar.
Kalau dikerjakan sebelum subuh namanya qobliyah subuh. Ini terhitung sholat fajar. Tetapi kalau misalkan ketinggalan sholat berjamaah, ketinggalan datang sudah imamnya sudah sholat, kita tidak sempat sholat qobliyah subuh, masih punya kesempatan sholat sunnah fajar, meskipun statusnya bukan qobliyah subuh, bukan rawatib, tapi sunnah fajar. Setelah salam berjamaah salam, kemudian sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah fajar. Sholat sunnah fajar ini pernah terjadi di zaman Rasul SAW. Setelah Rasul imamin selesai, kan Rasul kalau orang imami itu kan kalau ikut Rasul begitu salam, assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian baca istighfar 3 kali, astagfirullah, Allahumma antas salam, dan seterusnya. Itu terus berbalik badan menghadap jamaah. Nah, ketika berbalik badan itu ada seorang jamaah dari kalangan sahabat yang kemudian memulai sholat lagi. Kalau masbuk kan memang masbuk itu kan melanjutkan sholat. Nah, itu kelihatan dia bertakbiratul ihram lagi. Berarti ini sholat baru. Sementara selama ini yang sudah diajarkan Rasul, yang sudah diamalkan oleh semua kala itu kaum muslimin adalah sholat sunnahnya qobliyah subuh. Setelah subuh tidak ada sholat ba'diyah subuh, tidak ada. Ditanyalah orang itu oleh Rasul SAW, wahai si fulan, kau sholat apa? Bukankah setelah subuh tidak ada ba'diyah subuh? Itu kan gitu. Terus kemudian dia tanya, ya Rasul, sebenarnya saya terlambat, belum sholat sunnah fajar. Ya, kemudian oleh Rasul diiyakan gitu. Artinya pensyariatan itu benar adanya, yang dilakukan itu tidak ditegur, tidak dianulir oleh Nabi, disetujui. Nah, ini adalah memberikan pengajaran bagi kita semua sampai hari ini bahwa sholat fajar, sunnah fajar itu tidak hanya berlaku bagi status sholat rawatib, sholat qobliyah subuh. Setelah sholat subuh pun, ya, kalau masih ada keperluan untuk sholat sunnah fajar itu boleh. Dari sini kita kembangkan dikit. Ustaz, berarti dia bid'ah dong. Yang tidak diajarkan Rasul, dia berkreasi, kemudian dia melaksanakan itu. Dan ternyata Rasul tidak melarang. Jadi kalau kami hari ini, sekarang ini ada orang-orang yang berngarang ibadah, berinovasi terhadap satu ibadah, asalkan itu baik, kan kalau Rasul ada pasti diiyakan. Gimana coba dengan pertanyaan seperti ini? Atau itu, Ustaz, bukankah Rasul juga melakukan kebid'ahan ketika Imam Rasul selama ini yang diajarkan oleh Rasul sami'allahu liman hamidah, kemudian makmumnya menjawab Rabbana walakal hamd. Bukan seperti itu. Nah, kemudian ada sahabat yang berkreasi, Pak. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Setelah itu dan keras lagi. Semua benar, Rasul benar. Maka setelah mengimami sholat selesai, Rasul menghadap ke belakang, siapa tadi yang menambahi bacaan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi setelah tidak? Takut, Pak, diam semua, dan itu diam semua karena tidak pernah diajarkan oleh Rasul. Sampai 3 kali, ayo siapa? Takut tidak ada yang ngaku. Enggak apa-apa. Saya tadi melihat ada 12 malaikat yang berebut untuk mencatat dan melaporkan kalimat yang sebagus itu kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berebut mencatat agar nanti bisa melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru kemudian Rasulullah, baru kemudian ngaku. Ini dijadikan pijakan, berarti berkreasi dalam ibadah itu meskipun tidak diajarkan oleh Rasul, asalkan itu baik, boleh. Sebentar, Rasul diutus itu kan memang di dalam rangka apa? Di dalam rangka menginventarisir risalah ini. Al-Quran saja yang dari sekaligus, tapi disetting oleh Allah peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa, peristiwa demi peristiwa. Barulah jadi pensyariatan yang utuh Al-Quran 30 juz. Kejadian-kejadian juga, kejadian-kejadian
pensyariatan sehingga selesai Rasul diutus itu pun juga sesungguhnya sudah ada dalam skenario Allah sebelumnya, bahwa sholat fajar, sholat sunnah fajar yang dilakukan setelah subuh sudah ada skenario nya. Cuman kemudian diterapkan, ya nanti skenario-nya gimana? Nanti ada sahabat yang melafalkan itu, kemudian Rasul mengiyakan, jadilah pensyariatan. Itu bila kemudian tidak diajari oleh Rasul setiap habis wudu sholat 2 rakaat. Kemudian Rasul konfirmasi Bilal, apa amalia apa yang kamu kerjakan, amalia khusus apa yang kamu kerjakan. Kok saya sudah mendengar terompahmu di surga, engkau berjalan-jalan di surga, saya mendengar terompahmu terdengar. Tidak ada ya Rasul, saya hanya melakukan seperti apa yang Rasul ajarkan. Selebihnya saya setiap habis, saya menjaga wudhu, setiap batal wudhu itu. Kemudian setiap habis wudhu kapanpun saya sholat 2 rakaat. Jadilah pensyariatan diiyakan oleh Rasul. Jadilah pensyariatan sholat syukur wudhu sampai sekarang. Nah, jadi pensyariatan itu sudah dalam skenario Allah utuh dari Lauh Mahfuz, baik Al-Quran maupun semua yang kemudian diurai dalam hadis-hadis yang dilakukan, yang disetujui, yang dilarang oleh Nabi SAW. Hanya saja Allah memang men-setting cara asbabul wurudnya, cara kejadiannya itu ya mau Allah, lewat Bilal lah, lewat sahabat yang tadi berkreasi itu. Tapi ketika Rasul SAW sejak pensyariatan itu cukup dan ditutup oleh Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum, hari ini telah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku cukupkan nikmatku kepada kalian, wa raditu lakum islamatin, dan telah aku ridho Islam sebagai agama kalian. Itu semua ajaran yang terserah dengan berbagai peristiwa tadi, baik Al-Quran yang 30 juz maupun yang lain, itu sudah cukup. Ketika Rasul meninggal, sudah tidak ada ibadah ritual baru yang masih terjaga, tidak ada. Sehingga kita tidak lagi boleh berkreasi dengan kalimat-kalimat dari Rasul. Man amala amil qaisalahu amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan pekerjaan amalia ibadah yang tidak aku perintahkan nanti, maka dia tertolak. Ini sudah cukup jelas. Jadi tidak, dan itu masih ada Pak argumen seperti tadi itu. Sehingga ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah. Padahal Nabi jelas kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah itu sesat. Hanya saja dalam memahami bid'ah inilah kemudian yang kemana-mana. Akhirnya ada pengklasifikasian, asalkan itu baik, gitu. Asalkan itu baik, sejalan dengan perintah, asalkan ngaji kan baik, baca Quran baik, gitu. Tapi ketika dikemas dalam satu ritual khusus di mana Rasul tidak mengajarkan, yaitu jadi syariat baru, Pak. Ya, orang mati 3 hari, kemudian ada acara ritual di situ. Kemudian berapa hari lagi? 3 hari, 7 hari, 40 hari ada ritual di situ. Loh, kalau dimulai satu persatu, kegiatannya baik, baca Quran, baca kalimat tahlil sebanyak-banyaknya, iya. Tapi ketika diformat jadi bentuk ritual baru, itulah yang kemudian mengada-adakan. Ini harus dipahami dengan teliti loh. Tidak asal baik-baik, itu kan atas persepsi masing-masing orang. Nah, padahal untuk pensyariatan, untuk ubudiyah itu sifatnya sudah genap. Lakukan saja apa yang memang Nabi ajarkan. Di luar itu, dalam urusan-urusan muamalah sosial itu semuanya boleh, hingga ada larangannya. Kalau urusan ubudiyah, ritual ibadah, semua haram dilakukan hingga ada perintah. Ini beda begitu. Jadi kalau dalam hal beribadah, kita nggak perlu nyari larangannya.
begini nggak boleh karena nggak ada perintah Rasul. Mana larangannya? Ya tidak ada, memang di zaman Rasul tidak pernah ada kegiatan yang seperti itu. Kegiatan dan amal ritual baru yang diadakan di era-era setelah Rasul, ya memang nggak ada larangannya dari Rasul, apalagi dari Al-Quran, karena memang saat Nabi diutus agenda kegiatan karangan itu belum ada. Itu jadi ini harus dipahami secara cermat, dan kita energi kita kalau ingin kita taat, ingin kita bersemangat beribadah, cari amalia-amalia yang benar-benar sudah sahih, valid, kerjakan sebanyak-banyaknya, dan kita pasti nggak akan nuntut waktu kita. Kalau kita mau giat beribadah, ya kita cari yang sahih, yang jelas-jelas tidak ada subuhannya di situ saja, kita pasti tidak akan mampu melakukan semuanya. Itu jangan sampai kita ingin giat beribadah tapi melakukan hal-hal yang oleh Nabi tidak diajarkan. Kalau kita mau giat, mau melakukan yang Nabi ajarkan aja, kita pasti tidak nuntut waktu kita, pasti kita tidak akan sanggup. Gitu. Jadi mending sama-sama kita giat, itu mending cari dulu format ibadah, amalan-amalan yang memang dari Nabi SAW. Kalau belum jelas, tunda dulu sampai mendapatkan kejelasan. Baru kerjakan, atau baru ya tinggalkan. Misalkan ada teman teman misalkan se-RT atau teman se-alumni, ya, kemudian ngajak kegiatan di hari apa, melakukan sholat apa, di mana begitu. Ayo, dan sholat itu sifatnya tidak umum, tidak sesuatu yang fardu, sehingga tidak semua orang melakukan. Dan ayo, setiap hari ini jam sekian pakai baju ini, sholat ini, faedahnya ini. Itu kan sesuatu yang baru, dalam arti baru kita mendengar infonya. Itu jangan dulu, cek dulu, tanya dulu, dikonfirmasi dulu, cari tahu sampai ada dalil yang sahih dari Nabi, apakah itu diperintahkan Nabi atau tidak, dikerjakan oleh para sahabat atau tidak, ada hadis sahihnya atau tidak. Karena kalau mau ada hadisnya, tapi kadang hadisnya itu cerita-cerita, Pak. Ada satu kitab khusus yang memang di situ memuat hadis-hadis yang tak jelas-jelas itu. Kumpulan hadis-hadis yang tak jelas-jelas. Biasanya pahalanya bombastis, biasanya mengingatkan orang puasa apa begitu, pahalanya mendapat pahala 80.000 tahun misalkan, mengingatkan bahwa tidak puasa. Ada seperti itu ciri-ciri hadis yang palsu atau hadis yang tidak sahih. Nah, ada memang kitab khusus yang memuat fadhailul amal seperti itu, yang isinya tidak ter-screening, hadis-hadis yang sahih saja tidak, jadi campur, bahkan kebanyakan tidak sahih. Maka itu kita jaga diri agar kita tidak terjerumus pada amalia-amalia yang laisa amruna tadi, yang tidak diperintahkan oleh kami, oleh Nabi SAW tadi, sehingga amalan kita bisa nyampe ke Allah, jadi terima oleh Allah, bukan tertolak. Itu bahaya sekali. Kalau hanya tertolak tidak masalah, tapi kalau kita sampai terhukumi dolalah, sesat misalkan, karena kita mengada-ada sesuatu yang tidak diajarkan oleh Nabi, tidak diajarkan oleh syariat ini, ya tambah celaka kita, gitu. Jadi kita makanya ngaji itu kita menggali informasi keilmuan agar amalia kita betul-betul bermakna. Karena amal tanpa ilmu sesat, Pak. Bisa sesat, tidak otomatis sesat, tapi bisa sesat. Tapi ilmu tanpa diamalkan, ya percuma juga. Demikian untuk hadis yang sangat pendek ini. Jadi insya Allah kita yang hadir, kita yang menyimak ini sudah bukan barang baru, ya, untuk melaksanakan bardhain, sholat bardhain.
Cuman kita harus harus tingkatkan kualitasnya. Kalau selama ini kita sholat hanya menggugurkan kewajiban, kita perbaiki sholat adain kita, asar subuh kita, dengan betul-betul kita meningkatkan kualitas sholat kita. Tumakninah itu apa? Sholat dengan tenang, Pak. Ini kita tambah sedikit, mumpung kita masih membahas sholat. Tumakninah itu kita sholat dengan tenang. Setiap gerakan ada jeda, tenang, tak usah keburu. Yang jadi imam diperhatikan, yang jadi imam juga gitu, baca sefase-fasenya, seenak-enaknya, ya, makhorijul huruf tajwidnya. Misalkan salam aja, assalamualaikum, diperjelas, assalamualaikum warahmatullah. Jangan assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Khawnya, haknya mana, sinnya mana, dan dinikmati setiap yang keluar dari lisannya, dinikmati. Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, dinikmati. Itu namanya tumakninah. Tumakninah itu selain kita secara gerakan diam sejenak, menenangkan diri, karena di setiap bacaan, di setiap gerakan itu pun juga harus ada muatan ketenangan di situ, sehingga bacaannya juga tidak perlu terburu-buru, harus tampil, apalagi kalau kita sholat sendiri. Maka di situ kalau kita bisa melatih tumakninah dalam sholat, maka kita akan menggapai jiwa yang sakinah, jiwa yang tenang, jiwa yang bahagia, jiwa yang kemudian tercipta jiwa yang mutmainah, jiwa yang tenang. Mutmainah itu terdiri dari dua kejadian. Satu, dalam hidup kita kalau orang yang mutmainah, jiwanya tenang, kita menghadapi segala sesuatu dengan penuh ketenangan, kesadaran. Latihannya di dalam sholat. Jadi barometer ketenangan hidup seseorang itu berada dalam pelaksanaan sholatnya. Kedua, posisi yang sangat penting ketika kelak kita akan menghadapi sakaratul maut. Maka di situ kalau kita terlatih dengan tumakninah kita di dalam sholat, maka dalam hidup kita juga akan memperoleh ketenangan, kecerahan jiwa, sehingga hidupnya tenang. Dan kelak ketika menghadapi sakaratul maut, kita juga bisa mendapatkan ketenangan. Tidak ada ketakutan yang berlebihan, tidak ada jiwa yang berontak yang berlebihan untuk menghindari dari kematian, tetapi tenang. Itulah yang kemudian oleh Allah disebut atau ditimbali, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Latihannya di dalam sholat ini, di dalam sholat. Maka ayo, sebagai pilar agama, sebagai pilar Islam di dalam diri kita perhatikan sholat kita, termasuk hal tumakninahnya ini. Selain menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya, ya, tidak telat-telat, ya, tidak apalagi sampai meninggalkan, begitu, apalagi sampai tidak berjamaah, begitu. Nah, ini mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita. Setelah ilmu kita peroleh, informasi kita dapatkan dengan relatif lengkap, maka kita memohon pada Allah agar kita bisa termasuk orang-orang yang Allah mudahkan untuk memperoleh kebaikan-kebaikan dari apa yang kita bahas di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat pendek ini, ya, man sholal fardaini dakhala jannah.